ASEAN 25 bersama saya Syaf Syukri. Seperti biasa kita bawakan perkembangan terkini apa saja yang berlaku di kawasan Asia Tenggara. Kita mulakan dengan laporan berikut di mana bekas Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra akan kekal sebagai ketua parti Pheu Thai. Ahli strategik utama parti itu Phumtham Wechayachai berkata tiada perubahan kepimpinan akan berlaku ketika parti itu bersiap sedia melaksanakan penstrukturan semula menjelang pilihan raya umum akan datang. Paetongtarn pada Rabu menyatakan kesediaannya untuk terus menerajui parti selagi diberi kepercayaan ahli parti. Menurutnya, walaupun parti yakin dengan prospek pilihan raya, struktur dalaman masih perlu diperkukuh bagi meningkatkan penyelarasan dan keberkesanan. Beliau turut memaklumkan bahawa Pheu Thai bersedia menghadapi pilihan raya kecil pada 28 September di Sisaket susulan kematian ahli parlimen Amontep Sumai pada Jun lalu. Veteran Pheu Thai Praset Jantara Ruang Tong pula menegaskan parti masih kukuh. Meskipun Mahkamah Agung mengarahkan bapanya yang juga bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra menjalani hukuman penjara setahun. Katanya ahli parlimen parti kekal bersatu dan Pheu Thai sentiasa menyesuaikan strategi mengikut keadaan semasa dengan Paetongtarn terus menjadi teraju utama. Pada 29 Ogos lalu, Mahkamah Perlembagaan Thailand menggugurkan Paetongtarn daripada jawatan Perdana Menteri selepas didapati bersalah melanggar etika hanya setahun selepas memegang tampuk kuasa. Filipina mengemukakan bantahan diplomatik terhadap rancangan China bagi menubuhkan rizab alam semula jadi di Scarborough Shoal, wilayah yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Memetik laporan Jakarta Globe, Manila menuntut Beijing menarik semula rancangan itu segera. Bantahan menyusul selepas Majlis Negara China mengumumkan kelulusan penubuhan rizab alam semula jadi kebangsaan Pulau Hangyan di kawasan terumbu berkenaan yang turut dikenali sebagai Bahol di Mansolok di Filipina pada Rabu. Bagaimanapun butiran lanjut mengenai keluasan dan skop projek hanya akan diumumkan kemudian. Jabatan Hal Ehwal Luar Filipina menegaskan tindakan tersebut tidak sah dan menyalahi undang-undang kerana mencabuli hak serta kepentingan negara itu berdasarkan undang-undang antarabangsa. Scarborough Shoal sebelum ini menjadi lokasi ketegangan berulang antara kapal tentera laut dan pengawal pantai China dengan kapal Filipina. Malah bulan lalu, sebuah kapal tentera laut China dilaporkan berlanggar dengan kapal pengawal pantai negara itu sendiri ketika cuba menghalang rondaan Filipina di kawasan berkenaan. Amerika Syarikat yang tidak mempunyai tuntutan wilayah di Laut China Selatan berulang kali menegaskan ia terikat di bawah perjanjian pertahanan bersama untuk mempertahankan Filipina sekiranya kapal, pesawat atau tenteranya diserang di perairan yang dipertikaikan itu. ASEAN 25 berhenti rehat seketika, bertemu semula selepas ini. Bertemu semula, tindakan Kementerian Pertahanan Indonesia melaporkan majalah Tempo ke Dewan Pers atau Majlis Media Tempatan berhubung liputan mengenai rancangan pelaksanaan darurat tentera berisiko menjadi ancaman kepada kebebasan media dan demokrasi di Indonesia. Bagi mendapatkan perincian lanjut mengenai situasi itu, kita ikuti pandangan Ketua Pengarang IDN Times, Yuni Lubis bersama Astro Awani. Sebetulnya kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan media, itu sangat wajar dan dianjurkan untuk mengadu ke Dewan Pers, ya, ketimbang melakukan lewat proses hukum atau kriminalisasi. Tetapi memang pengaduan liputan media pada saat seperti ini, apalagi yang berkaitan dengan kemarin terjadinya kerusuhan sejak tanggal 28 sampai tanggal 28 malam, ya, sampai tanggal 30 Agustus itu tentu menimbulkan pertanyaan besar, ya. Apalagi yang diadukan ini, kalau yang kami baca dari statement dari Dewan Pers dan juga dari keterangan Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan, kan berkaitan dengan liputan Tempo soal siapa dalang dibalik kerusuhan dan juga apakah benar Menteri Pertahanan Sapri mengusulkan agar Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, diganti, ya.
Nah, itu yang menimbulkan pertanyaan karena ini seperti bisa disebut sebagai tekanan ya terhadap media yang melakukan investigasi berkaitan dengan situasi pada tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus. Pertama, tugas dari pers dan jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Ya. Saya melihat bahwa kemarin baik Tempo maupun media-media di Indonesia termasuk IDN Times itu meliput dan memberitakan yang faktual ya. Kami memberitakan hal-hal yang sudah diverifikasi, dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait. Tetapi harus diakui memang kan media ini media online, media siber ini ada yang terverifikasi oleh Dewan Pers, banyak juga puluhan ribu yang belum terverifikasi. Juga ada namanya homeless media yang dia tidak punya situs tetapi hanya berbasis di Instagram misalnya. Nah, ini yang harus dipisahkan ya. Saya melihat bahwa media mainstream kemarin sudah melakukan tugasnya untuk hanya memberitakan hal-hal yang sudah diverifikasi. Tetapi kita juga memahami bahwa banyak juga dalam tanda petik ya informasi yang disebarluaskan. Jadi keamanan ini kan jadi debatable ya. Keamanan buat siapa ya? Kalau buat media, saya pikir keamanan buat masyarakat ya. Misalnya media mempertanyakan tapi juga konfirmasi ke Wakil Panglima TNI apakah betul ada upaya untuk melakukan darurat militer, itu adalah bagian dari media ingin menjaga keamanan dari publiknya. Karena kalau darurat militer itu diterapkan, itu pasti dampaknya luar biasa ya. Luar biasa di publik. Misalnya seperti itu. Jadi keamanan ini mestinya media keamanan untuk publik semuanya gitu. Mengulas mengenai kesan jangka panjang bagi demokrasi Indonesia jika media mula berasa terancam untuk mengangkat perkara sensitif seperti isu majalah Tempo ini, Uni Lubis berpandangan keberanian adalah kunci untuk menghalang sebarang salah guna kuasa berlaku. Salah satu dari parameter penting demokrasi itu adalah kemerdekaan berekspresi yang di dalamnya adalah kemerdekaan pers. Jadi tekanan-tekanan terhadap media termasuk permintaan untuk tidak memberitakan yang ini, yang itu, bahkan yang sudah diberitakan itu minta diturunkan dan itu juga dialami ya termasuk oleh IDN Times. Kami memuat video di mana ada polisi yang ketahuan mengeluarkan pistol ya, harusnya tidak boleh kan? Kemudian kami muat dan kemudian wartawan kami itu diintimidasi, tapi kami tidak tunduk. Itu berbahaya ya. Jadi kalau demokrasi, kalau kemerdekaan berekspresi dan media ditekan, maka demokrasi itu akan terpengaruh, turun, pasti dampaknya kemana-mana, termasuk terhadap kepercayaan dari dunia terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Makanya harusnya tidak boleh itu dilakukan. Harusnya, karena Dewan Pers itu kan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Dewan Pers tidak membela ke pemerintah atau ke siapapun, juga tidak membela media yang tidak profesional. Kalimatnya di undang-undang itu, Dewan Pers melindungi kemerdekaan pers yang profesional. Jadi satu kalimat ya. Jadi pers yang profesional artinya pers yang memenuhi kode etik, memenuhi apa yang diatur oleh undang-undang ya. Dewan Pers harus bersikap independen. Saya kan pernah 2 periode jadi anggota Dewan Pers ya. Jadi dia benar-benar harus melihat berdasarkan asesmennya berdasarkan 11 pasal kode etik jurnalistik dan tidak boleh tunduk terhadap tekanan-tekanan pihak manapun ya. Jadi tekanan pihak manapun tidak boleh. Dia harus berada di tengah-tengah dan benar-benar berdasarkan asesmen yang kode etik jurnalistik itu diatur, tugas Dewan Pers diatur di Undang-Undang Pers. Sebagai Ketua Pengarang dan wartawan veteran, ini jawapan Uni Lubis ketika ditanya, adakah media di Indonesia disekat untuk melaporkan isu nasional yang dilihat mengkritik pemerintah? Ya gini, memang dalam bulan-bulan terakhir itu pihak-pihak yang mengatasnamakan orang-orang yang ada di lingkar kekuasaan mencoba untuk mengintimidasi media atau jurnalis dengan cara
minta berita ini diturunkan, minta ini tidak diliput ya. Itu terjadi ya. Tetapi bergantung kepada medianya apakah mau tunduk atau tidak ya. Tapi memang tidak datang langsung dari kekuasaan. Paham ya? Jadi orang-orang yang mengatasnamakan kekuasaan, dan kita memang tahu bahwa orang-orang itu memang dekat dengan kekuasaan, baik itu kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Dan ini memang situasi yang sedang dihadapi oleh media saat ini. Ya, sekarang saja menurut Press Freedom Index kan Indonesia itu partially free ya. Jadi bukan bebas ya. Indonesia kalah dari Timor Leste misalnya ya. Jadi ini saja kita sudah partially free, bukan free ya. Dan kalau ini terus berlangsung, maka pasti indeksnya akan turun. Dan kalau indeks itu turun kemudian mempengaruhi persepsi demokrasi terhadap Indonesia, dan ini bisa berkaitan dengan apakah misalnya investor atau ekonomi melihat Indonesia sebagai tempat yang aman ya, tempat yang terjamin ya, tempat yang stabil ya, untuk melakukan investasi dan segala macam. Jadi sebetulnya yang dirugikan kalau misalnya media itu tidak independen itu pertama adalah rakyat tentu saja, karena tidak mendapatkan informasi yang benar-benar bebas dan benar ya, tidak ada intimidasi. Tapi sebetulnya pemerintah dan kekuasaan itu juga dirugikan karena kepercayaan terhadap pemerintah juga pasti akan turun. Uni Lubis turut berpandangan media di Indonesia harus bersatu dalam menghadapi tekanan politik kerana pengaruh yang lebih luas dapat menepis sebarang ancaman tidak diingini daripada pihak-pihak tertentu. Ya, saya khawatir bahwa media di Indonesia sekarang itu fully occupied dengan problem-problem internal, termasuk problem untuk survive ya, in term of business. Media mengalami banyak PHK, sedemikian sehingga mereka sebagian bersikap pragmatis ya, tidak mau ikut-ikutan untuk misalnya membangun solidaritas terhadap media, misalnya Tempo nih kasus ya, yang mengalami semacam upaya untuk tekanan ya, karena dilaporkan ke Dewan Pers bagus ya. Dilaporkan ke Dewan Pers itu bagus, harusnya seperti itu, tetapi jangan sampai kemudian ini jadi semacam memancing untuk mengkriminalisasi media ya. Jadi memang saya melihat ada kekhawatiran bahwa situasi yang dihadapi oleh media di Indonesia sekarang itu membuat mereka lebih pragmatis ya. Sehingga tidak secara solid, secara terbuka itu memberikan dukungan terhadap media-media dalam konteks ini Tempo yang sedang mengalami tekanan. Pada akhir temu bual bersama Esra Awani, Uni Lubis memberikan nasihat kepada wartawan muda untuk terus cekal dan berani walaupun berdepan tekanan yang mencabar. Jurnalis muda sama anak muda ya. Ini adalah menurut saya masa di mana kita harus benar-benar mengusung semangat independensi pers. Itulah mengapa kita memilih profesi ini ya. Kalau kita mau pragmatis, kita mau mencari uang yang besar, kita takut dengan tekanan, ya buat apa kerja menjadi jurnalis? Jurnalis itu kan harus mempromosikan kemanusiaan dan membela kepentingan publik. Jadi ini mungkin saran saya, mumpung masih muda, ya inilah yang kita perlu lakukan ya. Sebagai jurnalis muda, semangat dan berani, tetapi tetap berpegang pada profesionalisme, dan yang profesionalisme itu ukurannya adalah very simple, menaati kode etik jurnalis, karena kode etik jurnalis itu yang bikin bukan kekuasaan ya, itu adalah proses partisipatif bottom up yang dibuat oleh komunitas pers.